Oke, baik teman-teman. Eh, kita coba lagi. Sekarang saya akan coba jelaskan kisi-kisi untuk kalian dalam hal ini mengenai bahasa Indonesia, yakni mengenai peran dan kedudukan bahasa Indonesia, ejaan, kalimat efektif, dan jenis paragraf. Seperti apa? Kita akan simak berikut ini. Baik teman-teman, karena jenis UTS kalian yakni esai sesuai dengan standar KKNI standar 7 dan 6, artinya kalian mampu menganalisis. Maka sini contoh kasus yang akan kalian hadapi. Misal ada bagaimana peran bahasa saya singkat dalam perguruan PT, saya singkat lagi, perguruan tinggi asing, seperti ini. Jadi bagaimana cara kalian nanti akan menguraikannya dan solusinya seperti apa? Ini yang boleh jadi akan kalian pikirkan pada saat UAS nanti. Ini contoh saja ya, seperti itu. Kemudian untuk ejaan, bagaimana cara kalian menulis bentuk-bentuk seperti singkatan, contoh dalam penulisan PhD, misalkan penulisan dalam bentuk gelar kehormatan, dalam hal ini magister humaniora misalkan, atau singkatnya di MHUM. Nah, ini bagaimana cara menuliskan. Jadi teman-teman harus paham cara menuliskan dan jabatan dalam instansi dalam negeri seperti itu. Lalu ada namanya simbol penulisan. Di sini kalian akan didikan misalkan penulisan rupiah seperti apa, lalu kemudian penulisan perseroan terbatas yang tanpa titik, lalu ada per kilogram kalau kalian menuliskan kata per, dan simbol-simbol seperti penulisan uang juga sama. Nah, seperti ini. Lalu jeda dalam tambah hubung dalam kata hubung, misalkan se-Indonesia. Jadi kalian harus belajar, harus dalam hal ini bisa untuk menuliskan mana kata huruf kecil dan mana yang harus dituliskan huruf besar, tapi dengan tanda hubung seperti ini. Kemudian ada namanya, kalau kalian lihat di DO kan, ini bentuk-bentuk untuk yang di tengahnya ada kata atau huruf besar ya, seperti ini. DO kan bentuk-bentuk yang harus dituliskan kata besar atau huruf besar dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya huruf kapital, penulisan nama, kemudian asal usul makanan, dari daerah mana, kemudian merek setiap merek dalam kehidupan sehari-hari. Dan penulisan istilah asing. Jadi teman-teman, bagaimana cara menuliskan istilah asing? Tentu dengan ditulis miring atau di garis bawah. Jadi teman-teman, seperti inilah bentuk-bentuk dalam menuliskan istilah asing. Nah, yang kalian mungkin akan hadapi nanti. Pak, kalimat efektif gimana Pak? Silakan pelajari
dari contoh di PPT dan internet. Nggak jauh-jauh beda kok dari contoh yang ada di PowerPoint ya, seperti ini. Dan kemudian jenis paragraf. Oke, pelajari jenis paragraf dan ciri-ciri dengan berlatih menulis semua paragraf. Misalkan dengan menaruh foto dan menulis kelima jenis paragraf. Nah, seperti ini jadi contohnya ya. Jadi teman-teman silakan nanti berlatih contohnya dengan menuliskan paragraf, tapi kalian lihat simbolnya entah foto atau simbol-simbol gambar, dan kalian menuliskan dengan 5 paragraf seperti ini. Baik, mungkin cukup ini aja, silakan kalian pelajari. Oke, sukses selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.